Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan presentasikan hasil diskusi kami tentang alat musik tradisional dalam seni hiburan di wilayah Indonesia bagian Barat. Nama anggota kelompok kami yang pertama, Lintang Putri Khoironafia, absen 19. Yang kedua, Marsya Dian Puspita, absen 20. Yang ketiga, Muhammad Farel Aditya, absen 21. Yang keempat, Muhammad Naufal Zaki Putra, absen 22. Yang kelima, Muhammad Zahir Jidan Danudara, absen 23. Dan yang terakhir, Naila Nurul Minan, absen 24. Alat musik tradisional yang pertama adalah angklung. Angklung dikenal sebagai alat musik tradisional yang berkembang di dataran Sunda atau wilayah Jawa Barat. Cara memainkan angklung pun berbeda dengan alat musik pada umumnya. Angklung dimainkan dengan cara goyang atau digetarkan. Kata angklung berasal dari bahasa Sunda angkleung, angkleung, yang artinya gerakan pemain dengan mengikuti irama. Sementara kata klung adalah suara nada yang dihasilkan instrumen musik tersebut. Setiap nada dihasilkan dari bentuk tabung bambu yang berbeda ukuran, sehingga jika digoyangkan akan menghasilkan melodi indah yang enak didengar. Maka dari itu, untuk menciptakan sebuah melodi, angklung dimainkan secara kolektif. Angklung biasanya dibuat dengan jenis bambu hitam, awi wulung atau bambu ater, awi temen, yang mempunyai ciri khas berwarna kuning keputihan saat mengering. Angklung dirangkai dengan mengumpulkan 2 hingga 4 tabung bambu beda ukuran dan dirangkai menjadi satu dengan cara diikat dengan rotan. Selain itu, kesenian angklung kini juga diakui oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia. UNESCO menetapkan angklung sebagai warisan dunia pada 10 November 2010. Angklung tercatat sebagai karya agung warisan budaya lisan dan nobendawi manusia. Jenis-jenis angklung. Jenis-jenis angklung sendiri terdapat 3 macam. Yang pertama, angklung reog. Yang kedua, angklung buncis. Dan yang ketiga, angklung badeng. Angklung reog. Jenis angklung ini digunakan untuk mengiringi tarian reog Ponorogo di Jawa Timur. Angklung ini memiliki ciri khas bentuk dan suara yang berbeda dengan angklung umum. Suara pada jenis angklung reog lebih keras dan hanya memiliki 2 nada. Angklung reog juga biasanya digunakan sebagai hiasan. Angklung ini dikenal dengan sebutan klongkluk. Yang kedua, angklung buncis. Buncis merupakan seni pertunjukan yang bersifat hiburan, di antaranya terdapat di Baros, Anjarsari, Bandung. Nama kesenian buncis berkaitan dengan sebuah teks lagu yang terkenal di kalangan masyarakat, yaitu Cis kacang buncis nyengkle. Teks tersebut terdapat dalam kesenian buncis, sehingga kesenian ini dinamakan buncis. Yang ketiga, angklung badeng. Badeng merupakan jenis kesenian yang menekankan segi musikal dengan angklung sebagai alat musiknya yang utama. Badeng terdapat di daerah Sanding, Kecamatan Malangbong, Garut. Berfungsi sebagai hiburan untuk kepentingan dakwah Islam. Dulu teksnya menggunakan bahasa Sunda yang bercampur dengan bahasa Arab. Dalam perkembangannya, sekarang digunakan pula bahasa Indonesia. Isi teks memuat nilai-nilai Islami dan nasihat-nasihat baik, serta menurut keperluan acara. Dalam pertunjukannya, selain menyajikan lagu-lagu, disajikan pula atraksi kesaktian seperti mengiris tubuh dengan senjata tajam.
Berikut merupakan salah satu cuplikan permainan angklung. Dari Sabang sampai Alat musik suling berasal dari daerah Jawa Barat. Instrumen musik yang terbuat dari bahan bambu ini tergolong ke dalam instrumen musik tiup atau biasa dikenal sebagai aerofon. Gawai ini memiliki bentuk yang kecil dan memanjang sekitar 30 cm, garis tengah sebesar 3 cm. Ciri khas sebuah suling adalah adanya lubang kecil pada bagian tubuh yang berfungsi sebagai tempat mengatur nada yang diinginkan oleh pemainnya. Suara yang dihasilkan tersebut berasal dari udara yang ditiup melalui ujung dari instrumen musik ini. Udara tersebut kemudian mengalir dan membentuk dinding suling yang berfungsi sebagai resonator untuk menghasilkan suara dengan nada yang sesuai. Instrumen ini dimainkan sebagai pengiring instrumen musik lainnya dalam pementasan acara musik. Selain itu, ia juga bisa digunakan sebagai instrumen solo guna mengiringi nyanyian baik dengan suara yang rendah hingga suara yang tinggi sekalipun. Bunyi yang dihasilkan pun sangat khas dan biasanya agak melengking. Di Indonesia sendiri, gawai tradisional ini identik dengan yang namanya pementasan musik dangdut sebagai pengiringnya karena nada yang dihasilkan cocok dengan musik dangdut yang meliuk-liuk. Oleh karena itu, hendaknya sebagai penerus bangsa di masa yang akan datang, kita turut mengambil andil dalam upaya pelestarian instrumen musik tradisional yang satu ini. Calung adalah alat musik perwarupa jenis idiophone yang terbuat dari bambu. Alat musik ini adalah alat musik tradisional masyarakat Sunda yang juga dikenal dengan angklung yang dimainkan dengan cara digoyangkan. Cara menabuh calung adalah dengan memukul bilah atau ruas tabung bambu yang tersusun menuruti titi laras tangga nada pentatonik Daminatila untuk masyarakat Sunda dan Jiroluma untuk masyarakat Banyumas. Jenis bambu untuk pembuatan calung kebanyakan dari awi wulung bambu hitam, tetapi ada pula yang terbuat dari awi temen bambu ater berwarna hijau. Pengertian calung selain sebagai alat musik juga melekat dengan sebutan seni pertunjukan. Ada dua bentuk calung yang dikenal, yakni calung rantai. Bila tabungnya dideretkan dengan tali kulit waru lulup dari yang terbesar sampai yang terkecil, jumlahnya 7 wilahan, 7 ruas bambu atau lebih. Cara memainkan calung rantai dipukul dengan 2 tangan sambil duduk bersilah. Biasanya calung tersebut diikat pada pohon bilik atau bilik rumah, yang ada juga yang dibuat ancak dudukan khusus dari bambu atau kayu. 2. Calung jinjing. Adapun calung jinjing berbentuk deretan bambu bernada yang disatukan dengan sebilah kecil bambu panir. Calung jinjing terdiri atas 4 atau 5 buah. Cara memainkannya dipukul dengan tangan kanan memakai pemukul dan tangan kiri menjinjing atau memegang alat musik tersebut. Sedangkan teknik menabuhnya antara lain di melodi, dikeleter, dikemprang, dikempiung, diraih, dirincik, dirangkap, direcek, selancar, kotrek, dan selorok. Rebab. Alat musik rebab adalah alat musik gesek dari bahan dasar kayu dan balok kelapa yang memiliki 2 buah dawai. Di Indonesia, rebab dikenal sebagai salah satu alat musik ansambel tradisional dalam karawitan. Alat musik gesek ini diperkirakan berasal dari budaya Persia Arab.
Rebab banyak ditemui di beberapa daerah di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Bentuk alat musik rebab mirip dengan biola dan cara memainkannya pun sama, yaitu dengan cara digesek atau kordofon. Ada dua jenis alat musik rebab yang paling populer, yaitu rebab tangkai dan kabuli rebab. Rebab tangkai memiliki kaki pada bagian bawahnya, sehingga bisa dimainkan dalam posisi berdiri. Lain halnya dengan kabuli rebab yang dimainkan dengan cara dipetik. Komponen yang terdapat pada alat musik rebab. Pertama, ada watangan, adalah bagian leher yang berfungsi sebagai pegangan. Bagian ini biasanya terbuat dari bahan kayu atau gading gajah. Pada bagian ujungnya ada dua telinga kayu untuk mengaitkan dawai atau senar. Yang kedua, ada batokan, yaitu bagian bawah watangan yang terbuat dari kayu atau balok kelapa dan tertutup selaput dari bahan kulit binatang. Bagian ini berfungsi sebagai kotak resonansi dan terdapat standar pada bagian bawahnya. Yang ketiga, ada sikilan, adalah kaki rebab yang bisa dipakai sebagai dudukan rebab yang dapat menyentuh tanah. Yang keempat, ada senggreng, merupakan penggesek, biasanya terbuat dari kayu dan bulu ekor rebab yang dapat dikaitkan pada kayu dan menyerupai busur. Fungsi alat musik rebab. Yang pertama, pengiring pada pertunjukan wayang seperti wayang kulit dan wayang topeng kulit khas Betawi. Yang kedua, pengiring sinden saat menyanyi pada acara pertunjukan karawitan dan gamelan. Yang ketiga, dimainkan di dalam acara pertunjukan teatrikal Makyong di Melayu Riau. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.